Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh المبعوث رحمة للعالمين. فقل ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الكتاب والتأويل. اللهم آمين. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita semuanya. Semoga hidup kita sukses berkah, semoga mati kita husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatul uzma darinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala perkenankan kita semuanya memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, seluruh santri pondok pesantren Mimbar Hufaz yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini adalah pertemuan pertama kita setelah liburan panjang, setelah antum semuanya melalui proses ujian panjang dari kelas 9 menjadi kelas 10, kelas 10 jadi kelas 11, kelas 11 jadi kelas 12, dan kakak kelas kalian lulus yang hari ini bertebaran di seluruh universitas dan medan-medan dakwah. Materi yang akan kita kaji adalah materi tafsir. Ya. Kitab rujukan utama kita adalah kitab Sofwatul Tafasir yang disusun oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullah ta'ala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga tafsir ini menjadi amal jariah Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullah ta'ala, yang akan menjadikan timbangan kebaikannya semakin berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga bagi kita mengkaji tafsir ini menjadi pembuka pintu-pintu ilmu, pembuka hikmah, dan pembuka segala kebaikan, yang semoga dengan hal ini rasa cinta kita dengan Al-Quran Karim semakin bertambah, keimanan dan ketakwaan kita semakin berkualitas. Untuk itu kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sangat mengharapkan antum semuanya wajib punya kitabnya. Ya, itu yang ideal. Punya kitab itu maksudnya beli kitabnya, ya, kan ada 3 jilid, ya. Antum sampaikan kepada orang tua antum, atau antum kumpulkan seluruh uang jajan antum untuk beli kitab ini, ya. Ini sekali jajan kitab seumur hidup, ya, sampai antum tua nanti kitab ini masih akan berguna, ya, baik untuk diri ataupun bagi umat. Kenapa Ustaz sangat menyarankan beli kitabnya? Ya, karena kitab tafsir Sofwatul Tafasir di antara kitab-kitab tafsir yang menggabungkan antara tafsir-tafsir para ulama zaman dahulu dan tafsir-tafsir para ulama masa kini. Sehingga tafsir ini, jika kita ingin katakan tafsir yang sangat lengkap, ya, tafsir ini tafsir yang sangat lengkap, ya, karena menggabungkan tafsir-tafsir zaman dahulu dan tafsir-tafsir para ulama sekarang.
menggabungkan antara tafsir-tafsir riwayat dengan tafsir-tafsir dirayah, menggabungkan model tafsir dengan menyebutkan riwayat-riwayat ya yang bersambung kepada Nabi SAW atau kepada para sahabat. Juga penafsiran dalam tafsir ini ya dilahirkan dari hasil tadabbur panjang terhadap ayat-ayat Al-Quran ya, ini secara umum. Kemudian kita akan mendapatkan tafsir ini sistematikanya sangat rapih dan sangat runut ya. Yang pertama kita bisa lihat di setiap pembahasan surat-surat baru, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni selalu menegaskan biodata surat. Apa itu? Pertama, surat tersebut surat keberapa? Katakanlah surat Al-Qalam, maka beliau selalu mengawali dengan surat Al-Qalam itu surat ke-68 ya, Makkiyatun. Itu menunjukkan bahwa surat Al-Qalam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum hijrah dari Makkah ke Madinah. Berapa ayatnya? Wa ayatuha isnatani wa khamsuna ayat. Jumlah ayatnya 52 ayat. Ini memberikan gambaran yang sangat mudah kepada kita semuanya, biografi singkat atau biodata singkat surat Al-Qalam. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan secara umum surat Al-Qalam ini seperti apa ya. Suratul Qalami minas suwaril makkiyyati allati tu'na bi usulil aqidati wal iman. Surat Al-Qalam adalah di antara surat-surat Makkiyah yang membahas tentang pokok-pokok akidah dan keimanan. Wa qad tanawalat hadhihi suratu thalathatu mawadhi'a asasiyatin wa hiya ya. Surat ini mencakup 3 pokok pembahasan. Wahia, yaitu pertama maudhu'ur risalati, tema tentang ar-risalah, apa pesan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Wasyubahu allati atharaha kuffar Makkah haula da'wati Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wasyubah, syubhat ya. Syubah itu mufrad dari syubuhat. Syubuhat itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan pola pikir, tapi pola pikirnya yang tidak benar ya. Kan penyakit itu kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ighatsatul Lahfan fi Masayyidi Syaitan, penyakit manusia itu ada 2. Pertama yang disebut dengan syubuhat, yang kedua disebut dengan syahwat. Kalau syubuhat itu dari dada ke atas ya. Kalau syahwat itu dari dada ke bawah, itu penyakitnya tuh. Berarti kalau begitu syubhat itu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan keyakinan, dengan cara berpikir ya. Ada khurafat, ada tahayyul ya, ada cara berpikir ateis ya, ideologi seperti ateis, kemudian ada komunis, kemudian ada sekuler, ada pluralisme, ada apa lagi itu ya, banyak sekali. Sekarang yang berkembang disebut dengan Abrahamik. Nah itu semuanya syubhat semua tuh. Ada juga syahwat. Kalau syahwat apa? Ya syahwat berkaitan dengan hal-hal syahwat. Nah dalam surat Al-Qalam ini pembahasan pertamanya adalah berkaitan dengan pokok-pokok risalah yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa tanggapan orang-orang kafir terhadap dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti diantaranya adalah ada yang menganggap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang gila, padahal beliau adalah seorang Nabi dan Rasul. Nah ini namanya syubhat. Yang kedua adalah qadiyatu ashabil jannah. Dalam surat ini membahas tentang kisatu ashabil jannah, kisah pemilik kebun
li bayani natijatil kufri bi ni'amillahi ta'ala. Kenapa disebutkan pemilik kebun? Karena Allah Subhanahu wa taala hendak menjelaskan kepada kita hasil dari kekufuran terhadap nikmat Allah. Ya. Kufur terhadap nikmat Allah itu akan seperti apa? Akan mengakibatkan seperti apa? Nanti di sini akan ada kisah pemilik kebun. Ya. Insyaallah. Kemudian yang ketiga adalah al-akhirah wa ahwaluha wa syadaiduha. Ini berbicara tentang bagaimana situasi dan kondisi hari akhir. Wa ma a'addallahu lil fariqain, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan bagi dua kelompok. Siapa? Al-muslimina wal mujrimin. Orang-orang Islam dan orang-orang yang banyak dosanya. Walakinnal mahur alladhi taduru alaihi suratul karimah huwa mawdu'u itsbati nubuwwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun banyak tema yang dibahas dalam surat Al-Qalam ini, tetap ya pembahasan utamanya seputar itsbatu nubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, menetapkan nubuwah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu bukan orang gila, Nabi Muhammad itu bukan penyihir, Nabi Muhammad itu bukan orang yang kerasukan jin dan setan, bukan. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh umat manusia. Bahkan tidak akan ada nabi dan rasul setelahnya. Jika demikian, Muhammad itu adalah khatamul anbiya wal mursalin, penutup seluruh para nabi dan para rasul. Nah, ini polanya begitu ya. Setelah itu dalam tafsir ini akan dibahas ya tema-temanya seperti apa. Dikelompokkan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Ya, antum nanti bisa dilihat dari Ibtada'atis Suratul Karimah. Surat yang mulia ini dimulai bil qasam, dengan sumpah ala rif'ati qadri Rasul sallallahu alaihi wasallam, atas tingginya kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa syarafihi, dan kemuliaannya, wa bara'atihi mimma alsaqahu bil musyrikun minat tihamihi, dan terlepasnya seluruh tuduhan-tuduhan orang-orang musyrik terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hasyahu bil junun, ya di antaranya adalah label gila, wa bayyanat akhlaquhu al-'azimah, dan di sini wabuyinat akhlaquhu al-'azimah, dan di sini dijelaskan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat agung, wa manaqibus samiyah, dan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia. Ya. Ini dari ayat pertama sampai ayat berapa? Lihat pembahasan selanjutnya. Tsumma tanawalat mauqifal mujrimin min da'wati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang tema kedua adalah disebutkan bagaimana sikap orang-orang kafir terhadap dakwah Nabi. Wa ma'adallahu lahu minal azab, dan apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang ingkar terhadap Nabi. Wan nikal fi daril jahim, dan kesengsaraan mereka di neraka jahim. Ya, fala tuti'il mukadzibin. Nah, berarti pembahasannya dari ayat pertama sampai ayat keberapa tuh? Dari ayat pertama sampai fala tuti'il mukadzibin. Berarti ayat pertama sampai ayat ke-9. Ya, bisa dipahami? Nah, kemudian yang selanjutnya berarti pembahasan yang ketiga, summa darbat masalan likufari Makkah fi kufranihim ni'matallahil 'uzma 'alaihim. Kemudian diberikan contoh ya bagi orang-orang kafir Mekah karena kekafiran mereka terhadap nikmat Allah yang sangat agung, bibi'tsati khatamir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa takdzibihim bihi bi qissati ashabil jannah. Ya. Orang kafir Mekah tidak mau mempercayai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan
kekafiran dan ketidaksyukuran mereka terhadap diutusnya Nabi SAW. Maka untuk menjelaskan hal itu, hei orang-orang kafir Makkah, kamu jangan sombong. Dulu juga ada Nabi dan Rasul yang telah diutus, kemudian umatnya itu menolak. Apa yang terjadi? Nah, ini disebutkanlah sebagai contoh kisah orang-orang yang memiliki kebun. Itu mulai ayat berapa tuh berarti? Mulai ayat 17. Ya, berarti pembahasan yang ketiga itu mulai ayat ke 17 sampai ayat berapa? Nah, sampai ayat yang selanjutnya kita lihat, tsumma qaranatis surah bainal mu'minin wal mujrimin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala qarana, membandingkan dalam surat ini bainal mu'minin, orang-orang beriman, wal mujrimin, dan orang-orang yang banyak dosa, ala tariqatil Quran, dengan gaya khas Al-Quran, fil jam'i baina targhib wa tarhib, menggabungkan antara motivasi dengan ancaman. Ayat keberapa itu? Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Itu ayat 35. Berarti tema yang ketiga itu dari ayat ke-18 sampai ayat 34. Ya. Tema yang keempat dari ayat ke-35 sampai ayat berapa? Lihat ayat selanjutnya. Ya. Wa tanawalatis surah al-karimatu wa tanawalatis suratul karimatu al-qiyamah wa ahwaluha wa mawqifal mujrimin fi dhalikal yawmil 'asib alladhi yukallifuna fihi bisujudi rabbil alamin fala yuqdarun. Nah, yang selanjutnya adalah menjelaskan tentang kondisi hari kiamat, ya, bagaimana situasi dan kondisi hari kiamat yang sangat mengerikan itu, dan kondisi mereka orang-orang kafir, orang-orang yang banyak dosa, ya, yang mereka tidak bisa sujud ketika di dunia. Itu dari mana itu? Yauma yukshafu an saqin. Mulai dari ayat ke-42. Berarti ini tema keberapa nih? Kelima, ya. Sampai mana? Nah, wa khatamatis suratul karimatu bi amri Rasul sallallahu alaihi wasallam bisabr. Tema yang terakhir dalam surat ini adalah perintah bersabar terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam ala adzal musyrikin, terhadap adza itu arti asalnya luka. Jadi adzal musyrikin terhadap penistaan orang-orang musyrikin terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sunnatullah, ya, dari dulu para nabi dan para rasul yang penuh kasih sayang, yang penuh kecintaan terhadap umatnya, umatnya malah menolaknya. Bahkan bukan hanya menolak, mempersekusi, ya, menyakiti nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya. Wa adamu tabarrum waddajar bima yalqahu fi sabili tablighi da'watillah, dan tidak usah ada mengeluh dan tidak usah galau, enggak usah gabut. Ya, kalau sekarang dikit-dikit gabut, dikit-dikit gabut, enggak usah gabut. Ya. Bima yalqahu fi sabili tablighi da'watillah, terhadap apa-apa yang mereka sampaikan. Ya. Kita sedang berdakwah, kemudian mereka menuduh ini dan itu segala, enggak usah pusing, enggak usah bingung, enggak usah gabut, enggak usah putus asa. Ya, kama hadatsa min Yunus alaihissalam, sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Yunus alaihissalam. Hina taraka qaumahu wa sara'a ila rukubil bahri, ketika Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan umatnya, wa sara'a ila rukubil bahri, dan beliau bersegera meninggalkan umatnya dengan apa? Dengan naik kapal laut, ya, duna iznin minallahi, tanpa ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Hei para dai, hei para ustaz, hei para kiai, hei para guru, hei para orang tua, jangan bergesa-gesa, jangan tergesa-gesa ingin menjadikan umat ini soleh, benar, jangan. Bahkan jika engkau mendapatkan ujian dan cobaan yang sangat banyak dari umat yang engkau sayangi itu, bersabar. Jangan pernah meninggalkan umat, jangan pernah meninggalkan mereka. Bersabar dalam dakwah.
karena kesabaran itu akan menjadikan kita semuanya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Sabar itu akan menolong dari segala amal-amal kita. Ya, man sabara dhafara. Siapapun orangnya yang bersabar, maka mereka akan sukses, akan berhasil. Ya, apalagi ini dakwah. Dakwah itu madal haya. Dakwah itu sepanjang usia kita, bahkan sepanjang zaman, ya, selama masih ada langit yang menjadi atap kita dan selama ada bumi yang menjadi pijakan kita, maka dakwah harus tertegak. Dimanapun langit dijunjung, di situ dakwah harus ditegakkan. Mulai ayat berapa itu? Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hud idz nada wa huwa mazmum. Nah, ini ayat ke 48. Nah, pembahasan surat, ya, jika kita tahu, ya, pengelompokan ayatnya dan tema-temanya, ini akan memberikan pemahaman yang sangat mudah bagi kita, dan ketika kita hafal, kita faham betul peta surat Al-Qalam ini. Ya, oleh karena itu, ya, banyak kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan dalam tafsir ini. Ustaz memilih tafsir Sofatul Tafasir ini sebagai pegangan kita untuk dikaji di pesantren ini. Tapi hal itu juga bukan berarti tafsir-tafsir yang lain tidak boleh dikaji, bukan. Ya, tafsir Sofatul Tafasir aja nggak bisa beli, apalagi kalau disuruh beli tafsir yang lain, gitu ya. Tafsir Sofatul Tafasir aja kita belum paham, apalagi kalau kita ngaji tafsir-tafsir yang lain. Jadi satu aja dulu lah, ya. Yang penting kita faham pola dan formulasi kajiannya. Kemudian kalau kita lihat, ya, baru setelah dibahas biodatanya, peta tafsirnya, baru masuk pada al-lughah. Al-lughah itu sangat penting untuk diperhatikan. Lughah itu di sini maksudnya makna kata, ya. Yasturun itu apa? Oh, yasturun itu yaktubun. Ya, mamnun itu apa? Oh, mamnun itu maktu. Ya. Kemudian apalagi utul itu al-utlu al-ghalidh al-jafi. Al-utul itu al-ghalidh yang keras, al-jafi hatinya yang keras. Nah, itu jadi kita tidak bingung, ya, ketika kita membaca kosakata yang bagi kita ini apa ya, maksudnya apa ya. Nah, itu ada di al-lughahnya. Baru setelah itu masuk tafsirnya, ya. Baru setelah tafsir yang dibahas apa? Yang dibahas oleh Syekh Muhammad Al-Sabuni ada Al-Balaghah. Al-Balaghah secara khusus Ustaz ajarkan di kelas, tapi kita nanti akan ada ulasan-ulasan tentang ilmu balaghah di dalam tafsir ini. Sehingga tafsir ini kalau kita perhatikan, ya, sangat lengkap sekali dan sistematis, ya. Dibahas biodatanya, dibahas petanya, dibahas mufradatnya, dibahas tafsirnya secara mendalam. Kemudian di akhir biasanya ada balaghah atau lataif, ya. Lataif itu hal-hal yang unik yang menunjukkan pemahaman-pemahaman yang kita dapatkan dari pembahasan-pembahasan tersebut. Nah, itu namanya lataif, ya. Walaupun memang tidak semuanya dalam setiap pembahasan ada lataif atau ada tanbih, ya. Biasanya setelah balaghah ada lataif atau tanbih. Tanbih itu catatan-catatan penting yang harus kita perhatikan. Nah, pertemuan kali ini Ustaz hanya membahas kerangka tafsir Sofatul Tafasir agar antum terbiasa berpikir sistematis dalam melihat segala sesuatu. Ya, kemudian Ustaz tadi sudah bahas biodata dan juga tema-tema penting yang kelompok-kelompok tema pembahasan yang akan kita bahas dalam tafsir surat Al-Qalam. Tadi Syekh Muhammad Al-Sabuni membagi menjadi 6 tema pembahasan, dan insyaallah 6 tema pembahasan itu akan kita bahas beberapa hari ke depan, dan kita akan biasakan setelah beres pembahasan akan ada ujian, beres pembahasan akan ada ujian, beres pembahasan akan ada ujian, sehingga nanti ujiannya tidak dirapel sampai akhir semester, ya. Dan ujian-ujian dari pembahasan-pembahasan per surat itulah yang akan menjadi
nilai di rapot dan di ijazah antum semuanya. Kurang lebih seperti itu yang bisa Ustaz sampaikan. Ya, mohon diperhatikan waktu kita. Ustaz sangat berharap ketika kajian tafsir ini dimulai, antum semuanya sudah siap bukunya, catatan-catatannya, ya, sehingga walaupun ngaji tafsir kita hanya setengah jam, efektif, efisien, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kefahaman yang sangat mendalam dan bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.